Yang terhormat Kiki Saraswati selaku Presiden IMA HTN periode 2021, yang kami hormati Muhammad Iqbal SH selaku pemateri pada acara malam hari ini, serta teman-teman forum yang senantiasa dirahmati. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya, terutama untuk Mas Iqbal. Terima kasih sekali atas ketersediaannya meluangkan waktu untuk memberikan materi pada acara malam hari ini. Baiklah, acara hari ini bertemakan sharing and discussion yang merupakan program kerja dari Kementerian PSDK Ikatan Mahasiswa Hukum Tata Negara dengan tajuk yang berjudul Lulus Cepat, Kenapa Tidak? Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Pertama yakni pembukaan, kedua pembacaan CV oleh pemateri, ketiga penyampaian materi, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima adalah kesimpulan, dan terakhir penutup. Untuk memulai acara pada malam hari ini, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Untuk acara selanjutnya yakni pembacaan CV dari pemateri kita yakni Mas Iqbal. Sebentar saya. Untuk pemateri pada acara malam hari ini yakni bernama Muhammad Iqbal SH, merupakan angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Jember, memiliki alamat di Perumahan Mastrip Blok G nomor 25, Kelurahan Sumbersari, Jember. Riwayat pendidikan dari Mas Iqbal yakni pernah menempuh pendidikan dasar di SDN 1 Kaliburu Kulon, kemudian SMPN 1 Genteng, dan SMAN 1 Genteng. Untuk skill yang dikuasai oleh Mas Iqbal tentunya kemampuan berkomunikasi sangat kita acungi jempol ya. Kemudian untuk kerja sama tim juga sangat memadai untuk Mas Iqbal ini. Memiliki hobi di bidang musik, fotografi, sekaligus kuliner. Pengalaman organisasinya yakni di tahun 2019 menjadi pengurus FK2H di bidang pemberdayaan sumber daya manusia, kemudian di tahun 2020 menjadi Menteri Koordinator Eksternal Ikatan Mahasiswa Hukum Tata Negara. Sekian merupakan CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Acara selanjutnya yakni acara inti, yakni penyampaian materi oleh pemateri kita pada malam hari ini. Untuk waktu dan tempat, Mas Iqbal dipersilahkan. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Iya, terdengar, Mas. Terima kasih untuk moderator telah mempersilahkan saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Yang saya hormati Presiden IMA HTN, Saudari Kiki Saraswati beserta jajaran pengurus, dan yang saya hormati pula peserta forum diskusi IMA Discussion Batch pertama pada malam hari ini yang berbahagia. Sebelumnya salam kenal, saya Muhammad Iqbal dari mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2017, dan alhamdulillah malam ini diberikan kesempatan oleh IMA HTN untuk berdiskusi terkait dengan rumitnya ataupun memahami tentang skripsi itu bagaimana. Langsung saja untuk biar tidak panjang lebar, mohon izin saya untuk share screen terkait dengan pembahasan kita malam ini. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mas. Oke. Sebentar. Oke.
Fokus pembahasan kita kali ini sesuai dengan tema yang telah disebarkan melalui pamflet, yakni mengenai tentang skripsi, teman-teman. Jadi sebelum saya melangkah jauh ataupun berdiskusi ke teman-teman, saya ingin membatasi terlebih dahulu. Saya di sini tidak ingin menggurui ataupun menjadi orang yang memahami betul terkait skripsi, cuma saya di sini ingin menjadi teman belajar teman-teman, terutama yang akan melaksanakan program tugas akhir di semester berikutnya. Jadi fokus pembahasan kita malam ini yakni terkait dengan belajar bersama memahami skripsi. Jadi kita akan berfokus bagaimana sih skripsi itu yang katanya konon itu sulit, padahal kalau kita benar-benar sungguh-sungguh dan benar-benar kita serius itu sebenarnya skripsi itu juga dapat kita taklukkan. Jadi yang ingin saya garis bawahi terlebih dahulu kepada teman-teman dari peserta malam hari ini, bahwasanya saya ingin mengatakan skripsi bukanlah hal yang perlu ditakutkan, dihindari dan dibenci. Karena apa? Karena saat ini pun skripsi itu sebenarnya adalah hal yang harus dan wajib kita lakukan ketika kita akan menyandang gelar sarjana. Jika kita ibaratkan, kita analogikan dalam game, maka skripsi itu adalah salah satu level yang harus Anda lewati ketika naik ke level selanjutnya. Seperti halnya ketika kita selesai menyandang gelar sarjana, maka ada beberapa opsi, meniti karir, ataupun menikah dan melanjutkan program studi yang lainnya. Dan ini adalah bukan hal yang beban ataupun suatu hal yang menakutkan, momok yang harus kita hindari, teman-teman. Karena siap tidak siap dan bersedia tidak bersedia, skripsi akan hadir dalam hidup Anda karena Anda telah memilih menjadi seorang mahasiswa, maka juga harus mengakhiri status mahasiswa itu dengan menjalani proses tugas akhir. Nah, ini coba kita lihat di foto ini. Ada dua foto, dua wajah ataupun dua pose saat kita menyandang gelar mahasiswa baru dulu selesai lulus SMA lalu masuk di mahasiswa baru Fakultas Hukum. Pasti posisi ataupun pose teman-teman saat awal-awal pasti bahagia dengan bangganya menyandang gelar mahasiswa dan dengan bangga dengan senyum yang lebar seperti menunjukkan kepada dunia betapa bahagianya dan bersyukurnya kita pada posisi saat itu. Namun kita saat memasuki program tugas akhir yaitu di semester 7 ke atas, rata-rata mungkin teman-teman yang tidak siap atau belum siap menjalani proses tugas akhir, maka posisi wajah atau pose wajah akan seperti ini, seperti tatapan kosong ataupun tatapan tegang. Maka saya harap teman-teman ketika akad awal teman-teman masuk Fakultas Hukum sudah bahagia, maka tugas akhir pun juga harus dilaksanakan dengan bahagia. Nah, kita lanjut. Sebenarnya mau menghasilkan skripsi yang seperti apa sih teman-teman itu ketika melaksanakan tugas akhir itu? Jadi saya di sini setelah membaca beberapa referensi, ada 3 kategori, teman-teman. Yang pertama, sekedar lulus cepat, tulisan biasa-biasa saja. Atau yang kedua, tulisan bagus, lulus kemungkinan bisa agak lama karena kita ingin benar-benar tulisan kita sempurna. Lalu opsi yang ketiga, lulus cepat dan tulisan bagus. Nah, ketiganya ini sebenarnya tidak ada yang paling baik. Menurut pandangan subjektif saya seperti itu. Karena saya yakin setiap Anda semua, setiap mahasiswa-mahasiswi yang ada di lingkup universitas ataupun fakultas pasti dan selalu memiliki pilihan masing-masing. Terserah Anda pasti tahu akan kapasitas Anda sendiri dan Anda semua pasti akan tahu apa tujuan dan maksud untuk tugas akhir tersebut. Karena itulah yang menentukan time spend dan effort, yakni Anda sendiri ataupun diri kalian sendiri selaku mahasiswa. Jangan sampai, saya berpesan di awal di sini, kalian effort ataupun usaha kalian harus melihat ataupun mencontoh teman-teman yang sudah jauh lebih maju ataupun lebih apapun. Jangan sampai insecure itu terjadi, teman-teman. Itu cukup dijadikan sebagai bahan semangat, tapi tidak untuk membandingkan. Karena banyak sekali teman-teman berdiskusi ke saya via WA, merasa insecure dan sebagainya. Karena apa? Satu, melihat story teman-teman yang telah lebih dahulu maju daripada mereka. Saya ingin memastikan dulu kepada teman-teman semua yang hadir di forum bahagia ini, jangan sampai ada mindset yang terbentuk, saya lulus cepat ataupun lulus tepat itu dengan dosokan melihat snap-snap teman-teman yang akhirnya membuat hidup kita tidak tenang. Nah, lalu selanjutnya kita kotakkan menjadi 4 aspek penting sebenarnya dalam penulisan skripsi itu sehingga skripsi itu bisa dikatakan mudah, cepat, dan tepat.
ada 4 dan terbagi menjadi fakultas hukum, magister, doktoral, dan sebagainya, banyak tingkatan ataupun spesialisasi lain. Nah, keempat ini adalah silakan kalian bisa apa motivasi, dan ini tolong ditanamkan kepada diri kalian sendiri. Setelah saya melaksanakan program KRS skripsi, tugas akhir, tujuan awal saya yang harus saya tanamkan di dalam diri saya itu apa? Sayakah ingin segera lulus dengan nilai memuaskan, ingin segera menikah, ingin mendapatkan pekerjaan cepat, atau ingin melanjutkan program studi? Ini adalah hak kalian masing-masing dan tidak ada sekalipun sesama mahasiswa untuk menghakimi apa itu pilihan yang kita lakukan saat ini. Nah, ini adalah time management kita. Ini hal yang sepele juga dan banyak yang disepelekan oleh teman-teman, tapi ini adalah sebagai batasan kita untuk melangkah. Jadi sedikit sharing sama teman-teman, karena sekarang di zaman serba digital, tidak perlu kita membawa buku yang dalam bentuk fisik lalu orat-orat kita membuat semacam buku agenda dan sebagainya. Saya rasa teman-teman sekarang sudah di era yang digital, semua serba bisa dilakukan di HP. Jadi saya ingin ke teman-teman mulai sekarang ataupun mulai semester 6 yang saat ini sedang menempuh akan semester 6, segera membuat target mau menyelesaikan skripsi berapa lama dan membuat timeline pengerjaan skripsi. Karena sedikit bocoran saja, sebenarnya ketika kita benar-benar sungguh-sungguh dalam melaksanakan program skripsi ini, dalam interval waktu 1 semester teman-teman dapat menyelesaikan. Tergantung niat kita, tergantung niat usaha kita, dan tergantung juga dengan kesungguh-sungguhan kita. Nah, timeline ini sebenarnya bisa kita lihat dari kemampuan kita sendiri juga dengan komunikasi dengan dosen. Misal nih, dalam waktu interval 4 bulan, misal bulan pertama kita fokus pada pengerjaan proposal. Proposal clear sampai dengan sampai dengan ACC sidang proposal ataupun seminar proposal. Nah, lalu kita dalam selesai sidang proposal itu tadi ada waktu interval 2 bulan untuk menunggu sidang akhir. Meskipun ini tidak tertulis, tapi ini sudah menjadi semacam kesepakatan bersama bahwasanya ada jeda 2 bulan untuk melaksanakan sidang akhir. Nah, dalam waktu 2 bulan ini ketika kita sungguh-sungguh, sebenarnya kita juga bisa menyelesaikan program pembahasan itu ketika kita kooperatif dan konsultasi intensif dengan dosen pembimbing. Maka saya berpesan mulai saat ini kepada teman-teman, segera buatlah target dan mau menyelesaikan skripsi ini berapa lama, dan itu silakan ditanamkan kuat-kuat dalam diri teman masing-masing. Nah, terkait dengan time management dan juga tujuan maksud ini tadi, kesemuanya itu harus dibalut dengan yang namanya pantang menyerah. Itu adalah jiwa yang harus tetap ada sampai saat ini. Kenapa? Karena banyak teman-teman yang tumbang, banyak teman-teman yang belum selesai, ataupun banyak teman-teman yang berhenti di tengah jalan karena mereka sudah pasrah, sudah tidak dapat melanjutkan ini dan sudah merasa pesimis. Dan saya harap teman-teman semua ini, ayo kobarkan kembali semangat dan pantang menyerah itu tadi demi menuju menyelesaikan skripsi itu. Nah, selanjutnya yakni terkait dengan penentuan topik. Ini biasanya yang sedikit mengganjal langkah teman-teman. Sebenarnya ketika kita mencari ide topik penulisan nih, saya ingin memberikan definisi dulu deh. Bahwasanya menulis itu seyogyanya adalah perilaku ataupun tindakan yang sederhana, karena sekedar kombinasi pemikiran dan perenungan yang disalurkan lewat kata-kata. Namun saya juga menyadari bahwa tidak semua orang itu dapat menulis ataupun menyusun suatu kata-kata dengan sempurna. Saya sendiri termasuk korban, termasuk orang yang sebenarnya malas menulis, namun dikarenakan dihimpit oleh keadaan, dipaksa oleh keadaan, maka saya juga mau tidak mau juga harus bisa menulis dalam suatu karya itu sendiri. Dan sebenarnya ide itu bisa datang dari mana saja, kapan saja, dan siapa saja teman-teman. Bisa saat kita ngobrol di kafe, ataupun bisa saat kita diskusi dengan dosen, tiba-tiba ada topik baru yang benar-benar, wah ini sesuai dengan passion saya. Dan maka dari itu, saya berpesan, jelilah kalian dalam melihat subjek mana yang kira-kira memungkinkan untuk diproyeksikan menjadi topik penelitian kalian. Dan ini semua, ide ini juga harus kalian pikir matang-matang dengan pertimbangan waktu studi, biaya kuliah, biaya penelitian, mungkin yang melakukan penelitian di tempat-tempat tertentu, dan
saya berpesan, topik tolong mencari topik yang kalian sukai dan topik yang benar-benar kalian menguasai. Jangan sampai saya mendengar ataupun melihat teman-teman kalian memilih topik A ataupun memilih topik B karena rayuan teman-teman kalian sendiri ataupun circle-circle teman sendiri atas dasar ikut teman bukan atas kemampuan sendiri. Jangan sampai, karena itu justru akan menghambat keefektifan kalian untuk berlari menyelesaikan skripsi ini. Dan yang ketiga, ini adalah hal prioritas mungkin, berikan batasan dan tujuan yang jelas agar penelitian kalian tetap terfokus. Misal ketika kalian membahas tentang mahkamah pemilu ataupun kalian membahas tentang, kalau saya dari HTN membahas tentang penyelewengan tindakan penyalahgunaan wewenang, cukup di situ. Jangan sampai kalian melebar terlalu jauh sehingga kalian sendiri bingung fokus bahasan kalian itu di mana. Dan di sini juga pesan dari dosen pembimbing saya kemarin, ketika kalian membahas suatu titik A, maka kalian harus fokus di A itu, jangan melebar kemana-mana. Itu justru akan menghambat kalian. Nah, ketika ini menjadi galau kembali, ketika topik kalian tidak disetujui, ketika mau plotting, ternyata kalian sudah matang dengan konsep dan rumusan masalah dan yang akan dibahas apa, ternyata ditolak mentah oleh dosen pembimbing. Ini hal yang dilema. Maka saya berpesan ataupun saya ingin sharing kepada teman-teman, ketika topik yang diinginkan oleh teman-teman itu tidak satu frekuensi dengan interest dosen pembimbing, maka saya mohon untuk tetap sampaikanlah gagasan kalian dengan alasan yang mantap dan dengarkan dulu feedback dari dosen pembimbing. Jangan sampai membantah. Karena ketika kalian membantah, maka itu adalah salah satu penyebab awal ataupun kecelakaan kecil awal teman-teman untuk menyegerakan selesainya proses skripsi itu, karena kita juga harus menjaga mood dosen, menjaga hubungan harmonis kita dengan dosen pembimbing itu. Dan ikuti saja apa yang menjadi rekomendasi dosen pembimbing. Komunikasikan dengan baik, kita lobby-lobby ataupun bahasanya itu kita diskusi hangat, bagaimana Pak Bu ketika kita mempertahankan ini, bisa saja ketika topik kalian A dan dosen minta B, kita bisa menemukan dalam topik C. Itu bukan hal yang sulit ketika kita bisa mengkomunikasikan dengan baik. Nah, ini ketika kita sudah membahas terkait dengan topik, maka selanjutnya ini terkait dengan pemahaman dasar mengenai sistematika penulisan. Juga ini kabar bahagia untuk teman-teman yang akan menulis tugas akhir di periode ke depan ini, karena informasi terbaru dari fakultas tidak lama lagi dalam waktu dekat di minggu depan ini akan launching buku pedoman kepenulisan tugas akhir. Jadi teman-teman di sini akan mendapatkan buku yang memang serentak ini adalah dari fakultas. Teman-teman bisa menjadi referensi kepenulisannya bagaimana agar bisa selaras sesuai dengan pemahaman dari fakultas itu sendiri. Nah, kita sekarang berbicara terkait dengan sistematika kepenulisan, maka saya berpesan kepada teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman ketika apakah besok ini kalian MPPH ya, semester 6 ini. Untuk teman-teman mahasiswa 2018? Iya. Iya. Ketika besok ini semester 6 ini MPPH, saya mohon teman-teman segera ambil mata kuliah itu MPPH itu, karena itu sangat berfungsi sekali untuk kepenulisan, untuk menunjang kepenulisan skripsi kalian. Dan ikuti workshop yang berkaitan dengan skripsi, baik itu webinar ataupun skripsi offline yang mungkin saat ini tidak bisa dilaksanakan. Dan saya berpesan kepada teman-teman minimum 1 semester sebelum ambil skripsi. Berarti kalau skripsi kita semester 7, paling nggak semester 6 kalian sudah jangan sampai kosongan. Karena ini adalah hal yang fatal ketika kalian baru semester 7 itu memikirkan. Kecuali kalau memang kalian sudah banyak plan A, plan B. Tapi kalau masih kosongan, tidak ada ide, gagasan, maka kalian yang akan tergopoh-gopoh dan akan merasa tergesa-gesa melihat teman-teman lainnya sudah plotting dan sebagainya, sedangkan kalian masih diam di tempat. Dan saya di sini menanyakan kepada teman-teman, pernah nggak dapat tugas membuat proposal di mata kuliah tertentu nih? Proposal skripsi atau proposal apapun itu? Sudah pernah belum? Belum pernah. Oke, kalau belum berarti besok saat MPPH itu adalah awal emas kalian untuk benar-benar serius dalam proses skripsi. Coba diseriusi dari awal. Saya berpesan itu. Ingat pesan ini, coba diseriusi dari awal. Saya mohon lanjutkan itu menjadi skripsi kalian.
dan usahakan jangan hanya dijadikan sebagai formalitas untuk mencari nilai, tapi kalian tidak menyelesaikan itu dengan serius. Saya mohon saat membuat proposal tugas akhir itu, teman-teman sudah memiliki gagasan yang matang, ide yang matang, rumusan yang matang, dan judul yang matang, dan silakan didiskusikan dengan dosen pengampu mata kuliah itu. Dan berpesanlah, insya Allah jika ini memang dikehendaki, kita akan lanjutkan dalam proses skripsi. Karena apa? Coba bayangkan deh, kalian di semester 6 di MPPH sudah disuruh membuat proposal skripsi, ini kesempatan yang langka, lalu ternyata di semester 7 kalian berubah kembali. Kalian tidak ingin menggunakan itu, kalian kerja 2 kali. Sudah menyelesaikan proposal skripsi di semester 6, lalu kalian di semester 7 harus memulai kembali dengan ide dan gagasan baru, buang-buang tenaga. Jadi saya berpikir mungkin ketika semester 6 teman-teman juga sudah mulai mencari referensi itu, sehingga semester 7 ketika plotting dosen pembimbing skripsi, kalian sudah aman, tinggal plotting Pak dengan ini, judul ini, RM ini, kalian tinggal aman. Nah, ini adalah hal yang sepele menurut kita-kita, tapi ini adalah salah satu penunjang kita dalam keberhasilan tugas akhir, attitude. Jadi, dalam hidup kita ini atau dalam masa-masa proses tugas akhir ini ada 3 faktor yang menentukan, yakni dari faktor eksternal ini tadi. Yakni yang pertama adalah dosen pembimbing tentu saja, lalu yang kedua adalah teman, dan yang ketiga adalah peraturan kampus. Nah, ketika kita berbicara dosen pembimbing nih, saya tadi mencari-cari referensi banyak meme seperti ini. Ada yang mengatakan bahwasanya dosen adalah suatu makhluk setengah manusia dan setengah malaikat pencabut nyawa. Penyebab utama skripsi tak kunjung selesai, pemicu depresi mahasiswa. Saya ketawa tadi membaca ini karena ini benar-benar sangat menggelitik untuk dikritisi, dan yang selanjutnya adalah dosen pembimbing tidak ada saat dibutuhkan, ada saat tidak dibutuhkan. Mungkin iya dan mungkin tidak. Ini tidak bisa disamakan, semua akan menganggap demikian. Dan saya ingin mengajak teman-teman untuk menghilangkan persepsi-persepsi demikian. Mari kita lihat seperti ini. Bahasanya kita tidak bisa menjustifikasi semua dosen itu sama karakternya, ataupun semua dosen itu memiliki sikap ramah tamah yang sama. Tidak bisa. Di Fakultas Hukum beragam jenis karakter dosen, entah itu dosen yang tegas, dosen yang slow, dosen yang nyantai, dosen yang benar-benar prosedural, itu semua ada. Tergantung teman-teman di sini akan mendapatkan dosen pembimbing yang seperti apa, lalu kuncinya adalah pahamilah karakter dan kesibukan dosen. Jangan sampai ketika kalian tidak bisa memahami karakter dan kesibukan dosen, justru itu adalah menjadi pengganjal keefektifan kalian dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi. Jadi saya mohon kepada teman-teman ketika sudah tahu misalnya dosen pembimbingnya A, dosen pembimbing utamanya B, kita sudah harus mencari tahu beliau ini kesibukannya apa, karakternya bagaimana, senggangnya seperti apa, dan kita juga harus bisa memahami moodnya dia pas bagusnya itu pas jam-jam mana. Kita juga harus bisa menganalisis itu sehingga kita bisa mendapatkan hatinya untuk segera menyelesaikan skripsi ini dengan sempurna. Nah, selanjutnya yakni terkait dengan etika. Nah, ini kan kalian kemarin sudah menempuh etika profesi hukum, maka ini adalah etika kehidupan kita dalam menyelesaikan program tugas akhir. Kita juga etika ini kalau zaman besok, kalau saya kemarin ini teman-teman 17 karena dalam masa pandemi sehingga kita banyak melakukan bimbingan itu via online, bisa email dan sebagainya, maka kita juga harus bisa menyusun kata-kata itu dengan sopan dan tidak menggurui ataupun meminta dengan tergesa-gesa, misal mendikte, Pak saya minta hari ini Bapak bersedia harus jam berapa dan sebagainya. Jangan sampai mendikte seperti itu. Kita juga harus konfirmasi, misal dosen pembimbing kalian seorang pimpinan atau memiliki jabatan ataupun memang orang benar-benar sibuk dan memiliki asisten, silahkan dikonfirmasi terlebih dahulu senggangnya jam berapa. Bicaralah dengan sopan, pasti dosen itu juga akan segan terhadap teman-teman. Nah, yang kedua adalah pertemanan kita. Saya di sini menggarisbawahi kepada teman-teman, kita bukan berarti memilah-milih teman ataupun membatasi circle pertemanan kita, cuman di hidup semakin tua ini, di umur yang semakin dewasa ini, kita juga harus memilih ataupun
berkomunikasi dengan teman-teman yang memang memiliki target yang sama, saling memotivasi satu sama lain dan bukan pertemanan yang toksik. Kenapa saya menyatakan demikian? Karena kita hidup di perantauan ini sebagian besar hidup kita bercengkrama dengan mereka-mereka dan banyak berkomunikasi dengan mereka, banyak sharing dengan mereka. Maka saya harap benar-benar teman-teman memiliki circle pertemanan yang produktif, circle pertemanan yang positif, dan circle yang motivasi satu sama lain sehingga ketika kalian nanti selesai menyelesaikan skripsi dan berkumpul dengan teman-teman tersebut, wah, pertemanan kita benar-benar produktif, pertemanan kita akan abadi sampai sepanjang masa sampai kita karir nanti. Nah, juga di sini pasti banyak pertemanan. Mas, kalau saya menyelesaikan tugas akhir skripsi, kita memang harus fokus toh ya sampai selesai itu ngendeng gitu ataupun fokus tanpa melihat kanan kiri, pokoknya kita fokus. Jangan. Kita manusia juga ada waktu kebutuhan untuk kita refreshing, kita untuk nongkrong dengan teman-teman, kita canda tawa di kafe dan sebagainya. Itu adalah hal yang lumrah dan itu adalah kebutuhan kita masing-masing. Saya di sini tidak ingin memberikan definisi jangan, boleh, cuman dikurangi dan tahan dulu karena itu semua demi memperlancar kalian untuk segera merevisi. Misal ada revisi, misal revisi hari ini langsung dikerjakan malam itu juga, mungkin besok ketika selesai kita bisa konfirmasi ulang ke dosen, Pak, Bu, saya sudah selesai demikian dan sebagainya, sehingga ketika kalian kooperatif, dosen pun juga akan merasa, oh ya anak ini serius, jadi ada semacam kayak feedback baik. Kalau katanya Bu Rini itu ketika kalian mengasihkan harapan yang bagus juga saya akan berikan kepastian yang baik. Nah, ini adalah peraturan kampus. Kita tidak bisa hidup tanpa adanya regulasi. Kita tidak bisa hidup semena-mena tanpa mengikuti regulasi yang ada. Maka saya berpesan juga saat ini, mungkin ke depan kalian, teman-teman, karena kemarin itu baru di launching Silat Hukum, Sistem Informasi Layanan Terpadu Fakultas Hukum itu, di sana juga salah satu subnya yaitu layanan terkait dengan tugas akhir ataupun skripsi mulai dari sempro sampai sidang akhir, jadi sistemnya serba digital sekarang. Jadi saya mohon ke teman-teman silakan mulai memahami sistem-sistem tersebut, jangan sampai kalian mengatakan saya gaptek Mas, padahal sistem sekarang sudah menyatakan demikian. Maka kalian juga harus menyesuaikan, ikuti segala peraturan yang telah ditetapkan mengenai prosedur tahapan administrasi yang harus dilakukan. Dan jika kurang lebih kalian menginginkan informasi yang valid dan komprehensif, bisa akses di laman resmi Fakultas Hukum itu sendiri. Dan itu tadi adalah kemasan ringkas kepada teman-teman sedikit diskusi kita. Mungkin saya ingin lebih banyak kita diskusi langsung. Saya ingin interaktif dengan teman-teman, bagaimana pertanyaan-pertanyaannya dapat kita jawab dan dapat kita bedah bersama-sama. Dan saya ingin berpesan kepada teman-teman, semangat untuk calon pejuang skripsi ataupun yang saat ini sedang pejuang skripsi. Ini adalah kata-kata yang benar-benar saya tanamkan kepada teman-teman yang merasa insecure ataupun merasa tidak percaya diri dengan keadaannya saat ini. Janganlah bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena tidak semua bunga itu tumbuh dan mekar bersamaan. Dan saya yakin kalian semua telah dilahirkan di dunia ini dan memilih menjadi mahasiswa Fakultas Hukum ini, kalian akan menjadi sarjana-sarjana hebat dengan waktu timing yang tepat nanti. Itu saja yang dapat saya sampaikan, Mbak Moderator. Mungkin kita akan lebih banyak sharing secara langsung. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Mas Iqbal atas penyampaian materinya. Acara selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Akan kami buka 2 termin sesi tanya jawab di mana masing-masing termin terdiri atas 3 penanya. Untuk yang akan ada pertanyaan, silahkan langsung on mic atau bisa dituliskan melalui kolom chat. Dipersilahkan teman-teman semuanya. Silakan, jangan sungkan. Saya di sini membuka pertanyaan selebar-lebarnya karena saya ingin teman-teman selanjutnya ini dimudahkan dalam proses skripsi. Dan ketika nanti kalian ada kesulitan dalam proses administrasi ataupun bagaimana mekanismenya,
Jangan sungkan tanya ataupun prosedur dalam penulisan skripsi. Bersedia dengan sepenuh hati untuk membantu teman-teman semua. Silakan, mungkin ada yang ingin didiskusikan terkait dengan tugas akhir, terutama calon-calon yang akan atau masih bingung ini. Nyantai saja, bukan dosen kok. Kita sama. Coba dibuka open mic-nya, mungkin tanya-tanya ringan. Mas, bagaimana? Bla 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 bla. Kita akan jawab dengan santai, nggak yang berat-berat banget. Silakan mungkin teman-teman. Assalamualaikum Kak, permisi mau tanya. Waalaikumsalam. Mbak Pipit ya? Oh ya, Fitrotila Vivit. Iya Mbak. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mau tanya ke Mas Iqbal, apa motivasi terbesar Mas Iqbal untuk lulus cepat gitu kan? Mas Iqbal itu juga salah satu angkatan 17 yang pertama kali lulus menjadi sarjana hukum. Jadi apa motivasi Mas Iqbal? Gitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Motivasi terbesar saya kalau ditanya secara pribadi yakni dari ibu saya sendiri dan dari keluarga terutama, karena ibu, kebetulan saya ingin cerita ini karena ibu sudah tenang di alam sana. Saya dulu mendapatkan notis bahwasanya kuliahlah yang serius, segera selesaikan, dan benar-benar jangan sampai menunggu untuk segera menyelesaikan tugas akhir ataupun sarjana itu sendiri, lebih cepat lebih baik. Maka dari itu saya ingin kayak benar-benar skripsi ini saya persembahkan untuk ibu saya, karena kan juga saat saya masuk awal skripsi itu juga karena mengalami beberapa kali ujian hidup, maka ini juga sebagai persembahan terakhir saya untuk bunda di program sarjana ini. Dan mungkin juga faktor lain, saya ingin di sini ingin segera menyelesaikan, juga tidak munafik, saya ingin segera tidak membayar UKT teman-teman, karena UKT-nya juga cukup mahal. Jadi saya ingin di 7 semester ini selesai, tidak bertambah di 8 semester, sehingga uangnya bisa dialokasikan ke lain. Meskipun dari orang tua tidak menuntut demikian, cuma dari pribadi saya sendiri juga ingin segera menyelesaikan ini dengan tepat waktu, karena ada tujuan lain yang ingin segera saya capai. Begitu Mbak Pipit. Jadi saya ingin kayak benar-benar motivasi ataupun tujuan itu nggak bisa disamakan, karena kita semua punya masalah hidup sendiri-sendiri, punya tujuan hidup sendiri-sendiri, dan saya yakin tujuan kalian juga pasti mulia kok. Gitu Mbak Pipit. Oh iya, Mbak Pipit ini juga lagi proses skripsi ya? Iya Mas, doakan aja Siap. semoga cepat selesai. Semangat, amin. Siap Mbak. Oke, mungkin lainnya yuk kita diskusi aja, nggak usah serius. Wajahnya tegang semua ya. Mungkin calon-calon pejuang skripsi ini mau bertanya, terbuka lebar. Mungkin presidennya mewakili teman-teman pengurus. Iya Mas Iqbal, kalau aku lebih tanya untuk idenya sendiri sih Mas. Untuk membuat suatu judul itu, kita apakah juga harus untuk mendapatkan suatu ide itu, apakah membutuhkan referensi yang banyak atau memang kita hanya mencangkup beberapa hal gitu, langsung mendapatkan ide. Baik, terima kasih Saudari Kiki, Presiden IMA. Kalau berdasarkan pengalaman saya kemarin ya, jadi sebenarnya kenapa kok saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan singkat ataupun dengan waktu yang cepat itu, karena sebenarnya sejak semester 6 skripsi ini sudah saya kerjakan. Saat mata kuliah metodologi penelitian dan MPPH, itu waktu itu dosen pengampunya yakni Pak Aan. Di saat itu saya sudah berkonsultasi sejak awal, Pak, saya ingin skripsi ini
ataupun proposal ini akan saya bahas di skripsi nanti biar saya tidak 2 kali kerja. Dan benak saya pertama itu yakni saya ingin mengetahui terlebih dahulu, saya itu sukanya itu bahas tentang apa sih? Kalau kita bicara tentang HTN kan kalau di penyelenggaraan negara banyak nih, ada yang Mahkamah Konstitusi, pemilu, administrasi, ataupun di agraria itu ada terkait dengan tanah dan sebagainya yang banyak sekali. Jadi mulai sekarang kita harus memetakan kemampuan kita itu sebenarnya di mana sih? Passion kita itu di mana sih? Saya sukanya di administrasi, maka juga saya nggak akan mungkin saya membahas terkait Mahkamah Konstitusi yang segitu rumitnya, karena saya nggak nyandak. Justru itu adalah langkah awal jebakan saya untuk tidak menyelesaikan secara cepat. Jadi lebih baik kalian harus damai dengan diri kalian sendiri, kalian harus paham dengan kemampuan kalian sendiri, jangan sampai gengsi yang justru menghampiri dalam kehidupan kalian. Misal nih, wah bahasan saya kalau cuma kayak gini nggak ada nilai jualnya ataupun kayak kurang menarik, tapi kalian nggak paham, itu justru hal yang salah. Lebih baik kalian paham dengan isu-isu terkini ataupun dengan hal-hal yang masalah-masalah terbaru lah, itu lebih baik diangkat. Dan kalau biasanya kemarin nih, kalau di HTN terutama ya, karena saya basicnya orang HTN, dari lulusan HTN, teman-teman lebih banyak itu di konseptual daripada analisa putusan. Meskipun toh di dalamnya beberapa dosen pembimbing ada yang meminta ada namanya studi kasus. Jadi sebenarnya itu nggak ada batasan kita harus membahas konseptual ataupun analisa putusan, teman-teman. Itu adalah hak kalian, hak teman-teman semua. Jangan sampai teman-teman ini terpengaruh teman, wih ini lo topiknya bagus, tapi kalian nggak paham. Jangan sampai seperti itu, justru itu adalah menghambat. Banyak sih sebenarnya isu-isu hangat itu, kita kalau mencari-cari di jurnal terbaru, ataupun di berita-berita terbaru, ataupun memang putusan yang memang itu menurut kalian dirasa kurang memuaskan sehingga kalian akan melakukan kajian lebih komprehensif, itu adalah hal yang menarik. Jadi saya berpesan, ide ataupun ide topik itu benar-benar murni pure itu atas keinginan kalian. Kalian yakin, oke, saya sudah paham rusnya arahnya ke sini, bahasanya ke sini. Jangan sampai kalian menyelesaikan itu karena atas dorongan teman. Bro, aku punya judul ini, baik, idenya seperti ini. Ibaratkan kalian cuma di story judul, tapi kalian nggak tahu mau diarah kemana kan ini skripsi. Itu justru kan akan menghambat kalian. Gitu, Presiden. Terima kasih banyak, Mas Iqbal. Siap. Oke, mungkin sudah sedikit agak panas nih. Lagi yang lainnya yuk. Mungkin perwakilan dari yang cowok. Mau izin bertanya ya, Mas? Siap. Itu apa? Siapa ini? Oh, Sofia. Itu terkait sistematika penulisan proposal sama skripsi itu apa bedanya ya, Mas ya? Apa? Sistematika? Penulisan proposal sama skripsi. Oke, oh ya. Jadi gini Sofia, itu adalah satu kesatuan sebenarnya. Jadi kalau di tugas akhir, kita itu ada 2 mekanisme. Yang pertama, kita menyelesaikan proposal skripsi. Nah, proposal skripsi itu isinya apa aja sih, Mas? Proposal skripsi itu mulai dari bab 1 itu pendahuluan, habis itu terkait dengan tinjauan pustaka, metodologi, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan. Nah, di proposal skripsi ini sebenarnya kita itu ingin menawarkan, ingin melihatkan kepada dosen pembimbing dan penguji, latar belakang kita memilih judul itu seperti ini loh Pak. Tertuang dalam latar belakang kita milih topik ini. Rumusan masalahnya seperti ini, dan tinjauan pustaka yang akan kita bahas itu seperti ini. Misal nih, kalau saya membahas tentang penyalahgunaan wewenang terhadap penyalahgunaan wewenang itu terhadap tindakan yang merugikan keuangan negara oleh pejabat pemerintah ataupun pejabat yang berwenang itu, maka tinjauan pustakanya itu mungkin kan kita berkait dengan
penyalahgunaan wewenang itu apa, terus habis itu keuangan negara itu apa, sub-subnya ada. Nanti secara lebih detail mungkin saya akan share kepada teman-teman atau saya ingin membagikan kepada teman-teman folder dari kakak tingkat ataupun dari punya saya sendiri sebagai bahan referensi teman-teman. Proposal skripsi itu seperti apa, terus utuh file skripsi itu seperti apa. Jadi ketika selesai proposal itu nanti dari sistematika itu dihapus dan dilanjut gitu. Jadi saya mendapatkan trik dari dosen pembimbing ketika kalian nanti seminar proposal ataupun sidang proposal itu jangan sampai kalian menutup diri untuk tidak menerima ataupun mendapatkan arahan dan tambahan informasi dari dosen penguji ataupun pembimbing. Kalian harus terbuka lebar untuk mendapatkan informasi itu karena apa? Mereka lebih mumpuni dan lebih tahu terkait dengan isu-isu ataupun ilmu-ilmu yang dapat dimasukkan dalam skripsi kita. Baru di pembahasan di sidang akhir, teman-teman harus benar-benar mempertahankan skripsi kalian itu mau dibawa kemana dan tetap benar-benar dipertahankan, jangan sampai goyang, jangan sampai goyah. Karena itu adalah sidang akhir untuk mempertahankan karya akhir kalian. Jadi itu adalah kesinambungan, Sofia. Proposal sama skripsi itu kesinambungan. Hanya saja proposal itu untuk langkah awal kita untuk melanjutkan ke pembahasan. Gitu. Nanti secara lebih lengkap saya akan share ke teman-teman panitia tadi untuk file skripsi saya dan kakak tingkat saya. Mungkin bisa menjadi bahan referensi teman-teman. Gitu. Mungkin ada tanggapan? Cukup Mas, makasih ya. Siap. Mungkin ada diskusi lain nih, mulai menarik teman-teman. Ini muka-muka bingung atau gimana ini? Selamat malam Mas Hadi. Gimana Febri? Moderator sepertinya mau bertanya ini. Atau waktunya sudah cukup kah? Enggak, Mas, ini menyampaikan pertanyaan. Oke, siap. Belum Mas, masih banyak. Oke, siap. Ini mau menyampaikan pertanyaan dari Nisrina Mila mengenai dosen pembimbing ya Mas. Itu nanti dosen pembimbingnya itu dapat secara acak atau bagaimana? Atau kita bisa mengajukan nama-nama dosen pembimbingnya itu sendiri? Seperti itu Mas. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi berdasarkan pengalaman kemarin, ada yang namanya itu Komisi Bimbingan. Kalau di HTN itu sekarang ini per kemarin itu berubah, Bu Antiko dan Pak Edi Mulyono. Jadi sistemnya teman-teman ketika nanti waktunya setelah tiba, teman-teman menyiapkan judul dan 2 rumusan masalah. Dan mungkin bisa jadi judul itu tidak dapat diterima sehingga ada opsi lain. Jadi teman-teman bisa menyiapkan judul-judul lainnya yang memang benar-benar teman-teman menguasai. Judul dan rumusan masalah itu disetorkan kepada komisi bimbingan, kepada kombi, lalu beliau kombi yang bersangkutan itu melihat judul dan rumusan masalahnya ini dosen yang mumpuni atau berkompeten terkait dengan bimbingan ini itu siapa. Misal dosen A dan dosen B yang bisa, maka diplotinglah dosen tersebut. Juga ada beberapa teman-teman itu yang sudah bimbingan informal. Cuman ini mekanismenya juga nggak bisa sepenuhnya dapat diterima oleh kombi, bisa saja itu nggak tepat sasaran. Jadi saya berpesan kepada teman-teman, mungkin kalau memang ingin mendapatkan dosen A ataupun dosen B, teman-teman harus bisa menyesuaikan topik bahasan kalian dengan ranah kompeten dosen tersebut. Misal nih, dosen A kompetensinya di Mahkamah Konstitusi, maka teman-teman harus mencari judul dan rumusan masalah yang menyinggung terkait itu. Maka nanti kombi akan melihat, oh ya ini ranah kompetensinya ini, ranah kompetensinya ini. Jadi singgungannya seperti itu secara teknis. Nah, dosen pembimbing itu nanti ada DPA sama DPU.
Jadi dosen pembimbing anggota sama dosen pembimbing umum. Nanti ada 2 dosen yang akan membimbing kalian dalam proses tugas akhir itu. Jadi mulai sekarang mungkin teman-teman sudah menyiapkan beberapa opsi, beberapa judul dan beberapa rumusan masalah yang memang itu kalian pahami dan kalian benar-benar bisa menyelesaikan itu dengan baik. Gitu mungkin pertanyaan dari chat ya, Amelia Mainanda. Mungkin ada tanggapan nih. Maaf Mas, mau tanya Siap. terkait yang tentang dosen pembimbing itu apa ada kuota ya Mas? Misalkan kalau dosen A itu hanya bisa membimbing maksimal 10 orang atau berapa orang atau malah tidak ada kuota-kuota gitu ya Mas? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Sanderma Krista. Jadi baru dalam hitungan hari kemarin saya habis komunikasi pamitan dengan dosen pembimbing saya. Ini beliau mengatakan bahwasanya sudah full untuk menerima bimbingan baru. Total itu kalau tidak salah bimbingan beliau itu 55 mahasiswa, baik tingkatan S1, S2 ataupun S3. Jadi kalau secara jumlahnya saya kurang paham, tapi yang jelas setiap dosen, baik itu dosen pembimbing ataupun anggota, memiliki kuota berapa untuk menerima mahasiswa bimbingannya. Kalau secara jumlahnya saya tidak paham, cuman kalau dosen pembimbing saya kemarin mengatakan bahwa sudah overload, beliau sudah menangani 55 mahasiswa. Bisa jadi jumlah maksimalnya 55 atau mungkin bisa jadi berkurang, saya kurang paham, namun setiap dosen pembimbing pasti punya batasan kuota limit terkait penerimaan jumlahnya itu. Dan yang tahu itu mungkin ya kombi, kalau kita nggak tahu. Dan saya juga belum tahu berapa jumlah pastinya itu. Itu mungkin Sanderma Krista. Iya Mas, makasih Mas. Oke. Permisi Mas Iqbal, ini ada satu penanya lagi atas nama Zahratul Melani. Oke. Mas izin bertanya, bagaimana tantangan bimbingan waktu COVID, terus mekanisme bimbingan waktu pandemi itu seperti apa? Baik, karena saya juga pelaku skripsi di masa pandemi, maka dikatakan sebagai lulusan COVID. Jadi itu kemarin teman-teman itu kita sistemnya itu online karena kebetulan dosen pembimbing dan dosen DPA, saya menyebutnya DPA DPU ya biar gak kepanjangan. DPA DPU saya tidak menghendaki untuk bimbingan fisik ataupun bimbingan secara langsung. Jadi itu sebelumnya saya ingin menyatakan ke teman-teman ada dosen yang meminta bertemu secara langsung dan juga ada dosen yang meminta secara online via daring. Dan kebetulan saya mendapatkan DPA dan DPU itu beliau berdua berkenan hanya untuk media online. Jadi sistemnya kalau saya kemarin kalau dengan online saya kirim email ke beliau, ke dosen tersebut, lalu dalam hitungan hari dikirimkan kembali ke saya, lalu jika saya kurang paham saya ingin meminta waktu beliau untuk bimbingan. Kalau kemarin itu saya menggunakan akses duo call. Jadi kita bimbingan kayak gini nih, kayak pakai Google Meet gini, kita omong-omongan virtual gini, catatan-catatan dari beliau disampaikan, mungkin yang persepsi beliau sama saya mungkin kurang klop, jadi bisa diketemukan itu. Jadi ketika kita masa pandemi pun tidak mengurangi khidmat kita menjadi dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi itu. Tetap bisa terlaksana, pun juga ada beberapa dosen yang menghendaki harus bertemu fisik. Seperti dosen penguji saya ketika menyerahkan berkas untuk sidang dan sebagainya, kita harus bertemu fisik. Dan kita gak bisa menolak ataupun sebagainya, karena itu juga demi kelancaran proses skripsi teman-teman. Jadi lakukan saja, ikuti saja permainannya, dan lakukan benar-benar dengan sungguh-sungguh. Ketika kalian udah ikhtiar dan berusaha maksimal, juga dosen kan akan melihat effort kalian itu. Gitu Mbak Febri.
Sudah? Mbak Febri, apakah ada tanggapan dari yang bersangkutan? Sudah cukup, Mas. Siap. Mungkin unek-unek kalian, keraguan kalian terkait sebelum melaksanakan program tugas akhir skripsi, silakan disampaikan. Kita menjadi teman diskusi. Mungkin dari teman-teman yang saat ini sedang melaksanakan program tugas akhir skripsi nih, kita bisa diskusi juga. Sharing untuk didengar sama teman-teman lainnya. Bagaimana moderator, mungkin ada tambahan lagi atau bagaimana? Kalau waktu masih panjang mungkin kita bisa menambahkan diskusi. Iya, masih panjang, Mas. Masih sekitar 30 menit lagi. Wow. Ini ya, Mas, saya izin bertanya. Oke. Tapi ini bukan masalah skripsinya, Mas, lebih ke waktu proses sidangnya itu, Mas. Kan ada mahasiswa yang istilahnya ini dredekan ngoten nggih, Mas. Gampang susah menghadapi publik gitu. Nah, tips supaya mahasiswa itu ketika menjalani proses sidang proposal ataupun skripsi itu supaya mereka itu siap secara mental itu seperti apa, Mas? Makan dulu sebelum sidang. Saya termasuk seriusan. Jadi cerita aja ya, waktu sidang akhir itu saya sidangnya itu pagi jam 7. Saya malamnya itu sama teman saya itu sampai ditawari makan apapun itu saya nggak mau, saya nggak nafsu makan. Jadi ketika kalian mau sidang nanti, kalian masih memiliki nafsu makan, segera makan yang lahap. Karena itu adalah modal awal kalian untuk mengisi mental kalian agar kuat. Nah, yang kedua, selain nutrisi ataupun protein kalian harus tetap terjaga itu, jaga fisik mental kalian, mindset kalian terutama. Nah, waktu sidang itu biasanya, nih kayak aku kemarin itu waktu sempro, itu salah satu dosen penguji saya itu tes mental, teman-teman. Jadi itu melihat kesiapan kita dan melihat bagaimana pemahaman kita terkait topik pembahasan kita ataupun topik tinjauan pustaka dan sebagainya. Jadi saran yang paling tepat untuk saat ini ketika kalian menyelesaikan tugas akhir skripsi, mungkin itu adalah kalian harus mantap dan selesai diri kalian sendiri dengan skripsi itu. Jangan sampai ada pertanyaan-pertanyaan kecil kalian yang masih belum paham itu tidak terjawab. Misal nih, kalian harus membuat pertanyaan sendiri yang dimungkinkan itu adalah pertanyaan dari dosen. Kalau saya kemarin itu kayak memetakan judul saya ini pasti dipertanyakan, lalu di tinjauan pustaka kenapa saya ambil tipus tersebut, lalu di RM, lalu di pembahasan kenapa saya harus ke bawah ke sini. Kayak pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya sudah bisa ditebak kalau teman-teman paham sama topik pembahasan kalian. Jadi kalian harus bisa selesai dulu dengan
pemahaman kalian sendiri terkait dengan skripsi. Jangan sampai waktu kalian sidang itu baru H-1 kemarinnya itu baru kalian belajar. Saya yakin besok kalian pasti blank. Jadi jangan sampai dihafalkan. Skripsi itu saat kalian tatap muka via virtual gini, itu pun katanya teman-teman cutting sih ya, rasanya itu masih lebih mudah daripada kita harus sidang waktu sidang beneran offline, sidang di ruang sidang. Jadi beruntunglah kalian yang masih sidang dalam masa pandemi ini, karena rasanya itu masih tidak se ekstrim ataupun tidak setakut waktu sidang offline. Jadi jangan sampai materi kalian itu dibuat kayak semacam catatan kecil boleh, cuman kalian jangan terpaku sama itu. Biasanya ada nada-nada jebakan ataupun tes-tes mental vokal suara. Kayak misalnya aku kemarin itu ditanya nih ya, sharing itu terkait dengan aku kan bahas terkait dengan kepastian hukum. Jadi salah satu dosen penguji itu menyatakan demikian dengan nadanya dan kacamata yang agak turun gini. Beliau itu nanyanya itu ambil deket gini, jadi saya mentalnya sudah sedikit takut melihat wajah beliau, dan beliau itu menyatakan dengan gini, saudara, kepastian hukum itu berdiri sendiri atau memiliki kesinambungan dengan yang lainnya. Dan nadanya itu nada tinggi, saya jadi sontak sempat kaget dan mental sedikit down. Memang waktu sempro itu sendiri bersama-sama Pak, berkesinambungan. Apa saja? Padahal itu adalah pertanyaan yang mudah, tapi mental kita tidak siap, teman-teman. Jadi kayak semacam saya ditanya, apa saja tolong sebutkan. Kepastian, Pak. Lalu habis itu keadilan, sama yang terakhir, saya benar-benar blank lihat wajah beliau, dan itu benar-benar, kalian jangan sampai melihat wajah-wajah beliau itu dengan tatapan yang kosong lah, kalian harus benar-benar kayak fokus gitu. Saya kemarin itu waktu kosong, jadi langsung terhentak, iya Pak, kayak bingung gitu. Nah yang terakhir itu saya ditanya terkait dengan kebermanfaatan, teman-teman. Saya lupa satu itu kebermanfaatan tujuan hukum itu. Jadi keadilan sudah terjawab, kepastian sudah. Saya tuh bingung dan melihat wajah beliau itu semakin takut ya. Dan memang itu benar-benar kayak mental kalian harus benar-benar clear dulu. Sebenarnya deskripsi itu bukan terkait dengan kita bahasa kayak bisa ngomong apa enggak sih. Skripsi itu seni meyakinkan kalau persepsi saya. Meyakinkan akan bahasan yang kita bahas. Ketika kita bisa mempertahankan bahasan kita itu dan memang rasional dan dianggap memang dia akademisi itu cukup, ya dosen pun juga akan mengamini hal itu bagus. Jadi itu sih Febri. Apakah Febri mendengar? Iya Mas, mendengarkan. Mungkin ada feedback. Ini ada pertanyaan. Cukup Mas. Oh, siap. Paham ya maksudnya arahnya ya? Paham, Mas. Paham. Siap. Jadi Ini ada logika tanpa logistik, teman-teman. Kita nggak akan jalan logikanya kalau tanpa adanya logistik. betul, Gimana? Betul. Ini ada pertanyaan lagi masuk Mas. Siap. Untuk meyakinkan dosen penguji sendiri itu bagaimana ya Mas? Menurut pengalaman Mas Iqbal itu seperti apa? Kalau saya kemarin kan saya itu dipertanyakan terkait dengan dua regulasi yang bertentangan, teman-teman. Jadi saya ditanya apakah skripsi saudara ini ketika nanti benar-benar diterima, hal ini bisa terjadi. Kayak benar-benar kalian itu harus memastikan skripsi kalian itu bisa dapat diterima. Dan bisa saja hal itu kayak gagasan kita tidak dieksekusi oleh pihak terkait yang telah kita bahas. Namun ada namanya seni, ya kita itu seni meyakinkan, teman-teman. Jadi meyakinkannya pun juga bukan kayak Markus yang bicara tanpa ada data dan fakta, yang kita bicara omong kosong, kita juga harus diiringi sama data, fakta, realita di lapangan. Makanya ada beberapa dosen pembimbing yang meminta ada namanya studi kasus. Jadi kayak ada case kalian kayak gini, konsep kalian kayak gini, ketika kita adukan itu bagaimana, nyambung nggak? Jadi kayak
meyakinkan kalian itu benar-benar jangan sampai meyakinkan, cuma meyakinkan tapi nggak ada output ataupun nggak ada kayak dasarnya, hanya omong kosong. Jangan sampai kalian di sini ditatar sebagai seorang calon akademisi, calon sarjana, orang yang berpendidikan tinggi. Jadi jangan sampai bicaranya kalian itu tidak berdasar. Ketika kalian berdasar sesuai dengan regulasi, habis itu pendapat ahli, teori akan menerima gagasan kalian, kecuali kalau kalian di sini menggunakan data palsu ataupun menggunakan dengan pakar teori yang sekiranya itu memang nggak sesuai. Banyak loh dosen kita yang benar-benar expert di bidangnya, sehingga kita menggunakan data palsu ataupun pendapat yang tidak relevan dengan yang semestinya, itu kita bisa jadi itu nggak kayak justru nggak diterima. Jadi benar-benar kalian calon-calon sarjana itu jangan sampai menggunakan pendapat kalian itu tanpa dasar, tanpa data. Ketika kalian benar-benar on track sesuai data fakta, itu bukan hal yang sulit untuk dosen menerima itu kalian. Yang penting kalian tetap kayak fokus, jangan sampai skripsi kalian itu ngambang, nggak ada dasar dan sebagainya. Itu adalah hal yang fatal. Mungkin gitu, Febri. Baik Mas, terima kasih atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan lagi yang masuk di kolom chat atas nama Nisrina Mila. Mas, izin bertanya, bagaimana ya Mas tips untuk menyikapi mengerjakan skripsi di tengah pandemi yang membutuhkan data atau informasi tertentu sedangkan internet kurang lengkap? Terima kasih. Saya bagian dari kamu, Nisrina. Jadi kemarin itu saya butuh salah satu bahan terkait dengan analisisnya, dan di internet itu banyak yang terkunci, banyak yang kurang data, di perpustakaan UNED nggak ada, di repositorinya nggak ada, dan yang ada itu hanya di Universitas Indonesia. Disertasinya salah satu hakim PT-UN lupa saya di mana, di pengadilan mana, beliau program doktoral di Universitas Indonesia, dan pendapatnya itu mau saya kutip. Dan ternyata dikunci. Saya di sini sedikit kebingungan, akhirnya kita harus benar-benar mencari relasi. Di sinilah fungsinya relasi, kita komunikasi dengan, mungkin bisa saja teman kita yang kuliah di sana atau kakak tingkat kita yang komunikasi di sana, mereka kan punya akses seperti itu. Dan di serba yang digital ini, buku pun ada e-book dan semacam hal itu bisa diterobos sebenarnya. Ketika kita bisa menjalin relasi dan komunikasi yang baik, dan itu saya minta ke yang di Unhas kalau nggak salah, di tesis saya juga ngutip itu, saya langsung email dari adminnya, dalam waktu kurang dari seminggu itu mendapat balasan dan dikirim ke email kita kok. Repositori gitu bisa kok sebenarnya, bisa ditembus. Jadi kekurangan data itu karena kita sebenarnya ada akses-akses yang dikunci, yang benar-benar kita harus minta perizinan dari admin mereka lah di zaman digital ini ya. Dan kita juga nggak bisa dong fokus hanya sama buku-buku konvensional, yang buku-buku secara tertulis saja bisa, cuman nggak selengkap waktu kita di digital itu. Jadi kalian harus balance, kalau kata dosen pembimbing sih, antara buku fisik sama digital itu kalian harus balance, harus seimbang. Jadi pintar-pintarlah kalian mengolah data itu. Gitu Nisrina. Mungkin ada tanggapan nih. Cukup Mas, terima kasih. Siap. Weh, semangat sekali. Oke, itu ada pertanyaan dari Abdul Basit ya. Mas izin bertanya, bagaimana jika skripsi tidak diterima oleh dosen penguji dan di EVA, apakah pernah Mas? Sepertinya bahasanya jangan tidak diterima deh, revisi ya. Kalau revisi itu pasti. Jangan sampai kalian tinggi hati lalu kalian merasa kayak tidak ada revisi. Revisi itu pasti ada, tapi sekecil itu, baik itu sekecil ataupun sebesar apapun itu. Kalau tidak diterima berarti kan mentah kembali teman-teman. Kalau sepengetahuan saya dari teman-teman yang kemarin ini rata-rata nggak tahu kalau kakak tingkat dahulu di zaman saya kemarin melaksanakan program tugas akhir ini, rata-rata teman-teman saat sempro dan sebagainya itu revisi.
baik itu di revisi judul. Saya sendiri juga korban revisi kok. Revisi saya waktu pembahasan itu juga banyak, nggak hanya 2 kali 3 kali. Saya juga mengikuti rules itu, merasakan dicoret-coret di bold merah dan sebagainya, bold kuning, itu hal yang biasa. Jadi sepertinya memang bukan hal yang tabu dan bukan hal yang menakutkan ketika kita mendapatkan revisi. Dan waktu sidang itu rata-rata memang banyak masukan dari dosen penguji. Kayak ngasih masukan, revisinya ini gini, langsung kita revisi, langsung kita koordinasikan kembali. Kalau tidak diterima berarti kan seyogyanya itu berarti sudah dari awal, dari saat dosen pembimbing ganti judul misal. Kalau itu mungkin bisa jadi ada, tapi kalau saat sempro, teman-teman kemarin rata-rata kayak cuma revisi judul, revisi tipus, revisi latar belakang, seperti itu, bagian-bagian partnya lah. Nggak tahu kalau sebelum saya terjun di dunia skripsi ini ataupun terjun di tugas akhir ini ada yang seperti itu. Kalau di kemarin-kemarin ini belum ada, Abdul. Abdurrahman Rizky, Mas, semisal kita sudah sempro nih, tapi di tengah jalan kita mau ganti judul, itu harus sempro ulang atau bagaimana ya? Ini kok saya tidak berani menjawab ya. Bukan kapasitas saya ini menyatakan demikian, Abdur. Daripada saya nanti salah bicara lalu menjadi perbincangan hangat di lingkup fakultas, sepertinya ini langsung koordinasikan sama kombi aja ya, ataupun dosen pembimbing ataupun dosen-dosen di lingkup fakultas. Karena ini bukan kapasitas saya, takutnya saya justru salah menginformasikan, justru malah nanti blur ataupun tidak ada kejelasan. Gitu ya, Abdur. Seperti saya tidak berani menjawab. Oke, ada lagi teman-teman. Ini mulai panas nih. Kalian harus mulai sekarang sudah mulai harus jatuh cinta sama tugas akhir. Jangan menolak. Siap nggak siap, kalian harus melewati itu. Mungkin ada pertanyaan kembali dari Mbak Febri via chat atau bagaimana? Yuk lainnya yuk, mungkin yang belum bertanya kita berdiskusi. Mungkin sekjennya nih, sekjennya IMA bertanya, atau jajaran kementerian ataupun teman-teman peserta, kita berdiskusi santai. Mas, untuk batas maksimum plagiasi skripsi berapa persen ya? Kalau kemarin update terbaru saat saya ke Satgas Turnitin untuk cek skripsi saya, maksimal itu 40%. Maksimal ya. Jadi diusahakan kalian harus di bawah 40% skripsi utuh kalian. Dia boleh 30, 33, 20, 5% mungkin. Benar-benar ide gagasan kalian tanpa mengutip ya. Jadi batas maksimalnya di angka 40% dia. Dan satgasnya itu, kalau for your information itu di HTN itu ada Pak Bahrul, ada Bu Feni. Lalu kalau di Perdata itu ada Bu Emi. Kalau di pidana saya kurang tahu. Izin bertanya, Mas, apa yang membedakan ruang lingkup ataupun pokok bahasan dari skripsi dengan artikel jurnal? Apakah bisa suatu judul artikel jurnal tugas yang sudah pernah kita buat sebelumnya itu kita buat jadi judul skripsi? Apakah perlu adanya perluasan bahasan? Kalau kita bicara terkait dengan skripsi ataupun jurnal, sebenarnya itu saling berkesinambungan. Karena di tugas akhir ini, ketika kalian sudah menyelesaikan tugas akhir, skripsi, kalian juga harus buat jurnal untuk disubmit ke akun jurnal, misal di jurnal Lentera ataupun jurnal manapun,
itu berkesinambungan. Jadi kalau menurut hemat saya, kalau di jurnal adalah bahasan sempit ataupun ringkasan dari pembahasan kita. Tapi kalau di skripsi kita benar-benar menjabarkan secara komprehensif, clear di situ secara utuh tanpa adanya ringkasan-ringkasan. Jadi itu kesinambungan. Nah, kalau Bayu misal sudah pernah membuat tugas jurnal dan judulnya menarik dan belum ada yang membahas terkait itu di internet ataupun sebagainya, sangat boleh. Berarti kan Bayu sudah punya modal perluasan bahasan dan perluasan subbab yang akan dibahas. Jadi langkah yang bagus Bayu jika memang jurnalnya itu Bayu menguasai dan memang belum ada yang membahas itu dan memang topiknya menarik dan bukan hal yang sulit itu untuk dilakukan, hal yang mudah itu Bayu. Izin bertanya Mas, apakah untuk tes TOEFL itu sebelum sidang apa sesudah sidang ya Mas? Kalau seyogyanya sebelum pandemi ini kakak tingkat kami itu sebelum sidang akhir harus melaksanakan tes TOEFL. Tapi di masa pandemi ini saya kemarin alhamdulillah juga kebetulan saya ini kurang menguasai di bahasa Inggris, diberikan kemudahan untuk tidak ada tes TOEFL. Di masa pandemi ini nggak ada tes TOEFL untuk saya kemarin. Jadi kalau biasanya saat sidang seperti umumnya itu ada tes TOEFL. Sebelum sidang akhir syaratnya harus menyelampirkan tes TOEFL dengan nilainya berapa saya tidak tahu, 400 up pokoknya. Pastinya saya kurang paham. Dan kebetulan di kita-kita ini diangkat di yang skripsi masa pandemi ini dibebaskan terkait dengan tes TOEFL. Begitu Abdul Basit. Jadi berdoa saja mungkin kalian tetap di masa pandemi atau bagaimana sehingga tidak ada tes TOEFL atau bagaimana kebijakan yang akan datang. Itu diingetin. Gimana Febri? Baik Mas Iqbal, mohon maaf sekali karena memang waktu kita terbatas ya. Ini ya sesi tanya jawab harus segera diakhiri pada malam hari ini nih Mas. Siap. Dari penyampaian materi yang disampaikan Mas Iqbal tadi ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil bahwasanya pertama skripsi itu memang mau tidak mau mahasiswa itu harus melalui yang namanya skripsi. Siap tidak siap kita harus akan dihadapkan dengan yang namanya skripsi. Ada 4 aspek penting dalam penulisan skripsi, yakni pertama komitmen dari diri pribadi, kemudian fokus kita pada topik, yang ketiga pemahaman dasar, dan yang keempat adalah attitude kita terhadap lingkungan di sekitar kita. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sekali kepada Mas Iqbal khususnya dan teman-teman semua atas kehadirannya pada acara malam hari ini. Wassalamualaikum. Mohon maaf, sebelum mengakhiri acara kali ini akan diadakan sesi foto bersama, guys. Sebentar. Untuk peserta dimohon on cam kamera. Untuk panitia yang bertugas apakah sudah siap? Saya hitung sampai 3 ya. Iya. 1, 2, oke. 1, 2, 3. Sudah? Sudah. Baik, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Untuk peserta, ya terima kasih kembali Mas, terima kasih banyak. Untuk peserta dapat meninggalkan room kali ini. Terima kasih sekali lagi Mas Iqbal ya atas kehadirannya. Mohon izin live ya. Assalamualaikum. Ya, dipersilahkan Mas. Waalaikumsalam.